Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salawatullahi ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladhi qad halana adh-dhulumati ila an-nur wa ila siratin mustaqim. Hadirin wal hadirat. Alhamdulillah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, kekasih Allah, tauladan terbaik dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini membawakan pidato dengan tema peran dai dalam mencegah paham radikalisme serta intoleransi keberagamaan dan kebangsaan melalui dakwah yang sejuk. Radikalisme berasal dari kata radix atau radikal, yang artinya adalah akar atau yang memiliki akar. Paham radikalisme muncul sejak akhir abad ke-18 di Eropa, berkembang dengan sangat pesat di belahan dunia pada awal abad ke-19 melalui media sosial. Paham radikalisme telah menjebol perpolitikan di Indonesia. Paham radikalisme telah menjebol pendidikan di Indonesia. Paham radikal telah menjebol mubalik yang ada di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha fadakhalat fiha an-nar." Seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka, lalu Allah menyiksanya disebabkan karena seekor kucing. Kucing tersebut dikurungnya, lalu ia tidak memberikannya makan, tidak pula memberikannya minum, dan ia pun tidak memberikannya kesempatan untuk makan dari binatang dari tanah. Kalau saja kepada seekor binatang, kalau saja kepada seekor kucing Allah dan Rasulnya melarangnya untuk berbuat radikal, lalu bagaimana kepada seorang manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a." Siapa yang membunuh satu nafas, satu nyawa dari manusia, atau ia berbuat kerusakan, maka sesungguhnya ia telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Akan tetapi siapa yang menghidupkan satu nafas, satu nyawa, satu manusia, maka ia telah menghidupkan seluruh manusia. Paham radikalisme telah terjadi contoh besar di Makassar. Salah satu gereja telah diledakkan akibat paham radikalisme, mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 20 orang luka berat. Paham radikalisme tidak hanya terjadi kepada seorang laki-laki, tapi juga terjadi kepada seorang perempuan. Terjadi penyerangan di Mabes Polri pada tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Allah telah memberikan kemurkaan kepadanya, lalu Allah melaknatnya dan Allah memberikan azab yang begitu keras. Yang kedua adalah intoleransi keberagamaan dan kebangsaan. Intoleransi adalah paham tidak menghargai agama orang lain, tidak menghargai sembahan agama orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wala tasubbul ladhina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Janganlah kalian menghina, mencela sembahan agama orang lain, sembahan orang lain. Karena jika kalian mencelanya, jika kalian melakukannya, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka ia akan kembali mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Lawan dari intoleransi adalah
toleransi. Sikap toleransi harus dimiliki oleh seorang da'i, dan siapapun itu harus ditanam sejak dini di dalam hati kita semua. Siapakah orang yang lebih intoleransi? Siapakah orang yang lebih toleransi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Pada diri beliau ada akhlak yang begitu mulia, ada akhlak yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hidup berdampingan bertetangga dengan seorang Yahudi. Namun Yahudi tersebut punya kebiasaan buruk, yaitu meletakkan kotoran di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya. Lalu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghardiknya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya? Ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesegera mungkin untuk berdakwah kepadanya lalu menginginkan hasil yang spontanitas? Tapi tidak. Sehingga suatu saat Yahudi tersebut mendapatkan satu penyakit. Lalu datang kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang pertama menjenguknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang begitu mulia, dengan kesejukan dakwanya, ia pun yang pertama menjenguknya. Kemudian Yahudi tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga adalah dakwah dengan sejuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, kepada Fir'aun laknatullah yang mengatakan di dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang lebih tinggi daripada Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha, berangkatlah kalian berdua karena sesungguhnya Fir'aun melampaui batas. Tapi apa catatan Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Tapi katakanlah dengan perkataan yang lembut, semoga ia mendapatkan pelajaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jika kita semua tidak mengambil bahagian untuk menangkal radikalisme, intoleransi keberagamaan dan kebangsaan, dan dakwah dengan garis keras, akan menjadi bom waktu di negara Republik Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan salah dari pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.